Kau Tuhan, berkata-kata dengan di mulut lidah bibir hambamu ini Tuhan, namanya berserah, biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan, shalom, shalom. Sekali lagi shalom, shalom. Ya, boleh ya saya minta maaf, saya mau duduk saja ya. Tuhan yang duduk melantai ya, apa ya, si Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasih dan berkati Tuhan, kita semuanya sudah diberikan satu kekuatan oleh Tuhan, kekuatan yang baru, minyak anggur yang baru kembali saudara, ya, dimana kita percaya ada hadirat Tuhan di tempat ini saudara, karena ada perkumpulan, persekutuan orang-orang yang memiliki hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, ya. Dan saya percaya Tuhan sudah ada di tempat ini saudara. Rasakan hadiratnya saudara, haleluya. Kita ada tempat ini, semuanya satu kerinduan untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara puji Tuhan, masuk tadi di tempat ini saudara. Ya, puji Tuhan, memang ini kedua kali saya ada di tempat ini. Puji Tuhan, tapi saya ketika masuk di tempat ini merasakan saudara, karena di dinding semua ini menuliskan tentang kasih Kristus saudara. Saya terus berkomunikasi dengan Tuhan, Roh Kudus, firman ya, Tuhan tahu kebutuhan saudara dan saya, dan orang sama-sama akan diberkati lewat firman Tuhan ini di dalam 1 Korintus 16 ayat 14 ya. 1 Korintus 16 ayat 14. Kalau sudah dapat, orang mau baca sama-sama saudara firman Tuhan ini. 1 Korintus 16 ayat 14. Dalam hitungan yang ketiga, saudara sudah dapat. Mari dengan iman kita katakan, kita baca bersama-sama. 1 Korintus 16 ayat 14, 1, 2, 3. Lakukanlah segala pekerjaan dalam kasih. Haleluya. Saudara, ya saya lihat-lihat ayat-ayat yang terpampang di dinding tempat ini ya. Dan juga saya menemukan satu ayat yang Tuhan taruh di hati saya untuk dibagikan. 1 Korintus 16 ayat 14 ini. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Haleluya. Saudara akan bicara tentang kasih pada pagi hari ini saudara ya. Itu semua berangkat dari kesaksian-kesaksian yang ada, 3 kesaksian semuanya dirangkum karena kasih Kristus. Amin. Nah, saudara, orang tahu itu kasih itu apa saudara ya. Ya, orang tahu itu kasih itu seperti kata firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Nah, kalau orang mengambil satu kesimpulan dari ayat itu saudara, orang akan mendapatkan saudara bahwa kasih itu adalah pengorbanan saudara ya. Kasih itu pengorbanan ya. Bagaimana kasih Allah kepada saudara dan saya ya, dia korbankan anak yang tunggal ya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus, dia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Jadi ini satu pengorbanan. Allah Bapa di sorga berkorban ya untuk saudara dan saya. Itulah kasih ya. Allah adalah kasih saudara ya. Itu tadi Ibu Ebi bilang Allah itu adalah kasih ya, dan esensi dari kasih itu adalah satu pengorbanan ya. Rela berkorban. Saya percaya saudara ada di tempat ini karena saudara mengasihi Tuhan. Amin. Karena kasih Kristus. Karena saya kembali katakan, karena kasih itu berkorban. Saudara datang dan doa semalaman di tempat ini itu satu pengorbanan ya. Pengorbanan waktu. Tadi kesaksian Ibu Sally, Ibu Ebi, Ibu Jane ya, datang di tempat ini saudara, korban waktu ya, korban tenaga, korban mungkin ada uang keluar ke bensin dari kemah datang, uang korban ya toh, korban ya ini tubuh, perasaan, korban perasaan, itu kasih, itu wujud kasih saudara kepada Kristus. Tapi wujud pengorbanan saudara tidak sebanding dengan pengorbanan Kristus saudara ya. Kalau saudara boleh baca saudara di pengorbanan Kristus saudara ya. Mari orang ke Yesaya 53.
Haleluya saudara ya. Yesaya 53, inilah saudara wujud pengorbanan Kristus, kasih Kristus kepada saudara dan saya. Kalau cuma mau begini saudara ya, kecil, orang boleh baca sama-sama. Jom mari ya, mulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. 1, 2, 3. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Dia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tapi sesungguhnya penyakit kita yang ditangguhnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh pilu-pilunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang memgunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Semuanya terputus dari orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai orang yang bersalah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Nah ini saudara pengorbanan Yesus, kasih Yesus kepada saudara dan saya, ya. Dan itu pun saudara dan harus meneladani, saudara harus teladani itu kasih Kristus kepada saudara dan saya. Kalau Tuhan berkorban buat saudara dan saudara saya mewujudkan kasih saudara kepada Tuhan, ada pengorbanan, ya. Harus rela berkorban. Haleluya, ya. Inilah saudara wujud saudara mengasihi Tuhan. Jangan katakan lagu ada tuh, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ente mau baca Alkitab malas, ya toh? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ya toh? Bilang aku mengasihi Engkau, merenungkan firman nggak pernah, ya toh? Kurang malu sendiri, tidak mau menyanyi lagu itu, ya toh? Nah, wujud orang kasih, firman Tuhan bilang dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, saudara. Dia katakan di sini saudara, 1 Yohanes 4 ayat 18, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, jadi ini saudara, Tuhan mau saudara, orang saudara mempraktekkan itu kasih, ya toh? Ya, yang tadi kita katakan kasih itu rela berkorbankan. Firman Tuhan pada pagi hari ini berkata bahwa lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih, ya toh? Harus segala sesuatu harus lakukan di dalam kasih. Karena saudara mendapatkan anugerah keselamatan karena dasar kasih Allah. Amin. Nah, kasih Allah itu harus ada dalam setiap hati saudara dan saya. Hati yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara dan saya mengasihi, itulah hukum yang terutama dan yang terutama, ya toh? Hukum kasih itu yang pertama adalah orang harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan. Yaitu secara hubungan orang dengan Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan, hubungan orang kepada manusia. Kalau orang sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan, otomatis orang akan mengasihi sesama. Ya, dusta dia kalau dia tidak mengasihi Tuhan, kalau dia mau mengasihi sesama. Haleluya. Ya toh? Nah, untuk itu saudara, Tuhan mau harus ada kasih, ya. Kasih itu merupakan dalam melakukan segala sesuatu harus didasari dengan kasih. Kalau tidak didasari dengan kasih, saudara, ya ini. Nah, kasih Tuhan itu adalah kasih yang tidak menuntut balas, ya. Kasih bukan philia, bukan kasih eros, tapi kasih agape. Kasih yang tidak menuntut
menuntut, oh kalau Ibu Jane kasih Pak kita mau kasih Pak Ibu Jane. Tidak, kasih yang tidak menuntut balas itu kasih Allah. Begitu juga kasih agape itu harus ada kepada saudara saya. Ketika saudara, karena kasih itu memberi. Ya, salah satu juga wujud dari pengorbanan kasih adalah berkorban, itu memberi. Haleluya. Memberi waktu, tadi saya kata memberi apa, kasih itu memberi, kasih itu berkorban, ya, korban banyak, korban memberi. Haleluya. Memberi waktu, memberi uang, memberi tenaga, itulah kasih. Haleluya. Nah, Tuhan mau saudara dan saya di keadaan dunia yang semakin jahat, ya. Firman Tuhan katakan apa saudara, ya? Dalam Matius 24 ayat 12. Matius 24 ayat 12. Matius 24 ayat 12. Firman Tuhan berkata apa saudara? Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, yaitu baru tiba kesudahannya. Ini firman Tuhan katakan, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Nah ini saudara, ya, jangan orang bilang ada kasih saudara, ya. Tapi saudara, kasih mulai semakin dingin karena banyaknya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah ini saudara, hati-hati saudara. Jangan sampai saudara punya kasih sudah semakin dingin. Haleluya. Ya, biarlah Tuhan mau saudara dan saya punya kasih itu. Terlebih ya, kasih mula-mula itu terus ada. Haleluya. Ya. Karena kalau ini juga terjadi di Wahyu. Mari orang ke Wahyu pasalnya yang kedua. Wahyu pasalnya yang ke-2 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Coba tangkap dengan iman ini saudara ayat ini. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini saudara. Kenapa ayat 3 dia bilang engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah ini saudara, ya, dia bilang kadang orang tidak sabar lihat orang berdosa, orang bikin kejahatan, orang kadang tidak sabar dan menderita karena namaku. Kadang orang ya menderita karena nama Tuhan, sama ya kesaksian ya, mungkin dikucilkan, mungkin diapakan, ya, menderita karena kebenaran. Tapi saudara ada tanda tanya ini. Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Siapa Tuhan? Kita soriki berko, iya toh, ini kan firman Tuhan bilang, menderita oleh karena engkau tetap menderita karena nama Tuhan, dan engkau tidak mengenal lelah. Tapi siapa Tuhan mencela? Engkau telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Ada apa di sini? Ada apa saudara? Nah ini tadi saya katakan, mungkin orang melakukan dengan dasar kasih yang masih kasih filea. Maaf, masih kasih eros, ya, kasih dengan cuma nafsu, kasih cuma karena ingin ada minta balasan, ya, kasih yang ingin ada sesuatu. Karena saudara, dasar orang yang memiliki kasih, ya saudara, orang yang hidupnya dipenuhi dengan kasih. Haleluya. Ini saudara, coba buka 1 Korintus pasal 13. Ini dasar orang percaya hidup di dalam kasih itu, ini saudara, ya. Mari orang baca saudara sampai ayat 13, ayat 1 sampai 13, atau minta tolong Ibu Meti baca Akang ayat 1 sampai 13 tentang kasih ini. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13.
Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang berincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, ini saudara, ya, kasih penjabarannya itu sangat jelas, saudara, ya. Jadi kenapa di Wahyu dikatakan, ya, sampai dia bilang dia berlelah, dia menderita karena nama Tuhan, ya. Tapi kenapa harus ada kata Tuhan mencela, ya, Tuhan mencela, ya, karena ini saudara, apapun yang orang lakukan, saudara, mungkin kelihatan saudara, ya, aduh dia rohani, ya toh, ya, ini bagi orang percaya ini saudara, dia kelihatan, oh dia hamba Tuhan, dia rohani. Ya, tapi kenapa Tuhan mencela dia? Karena dia melakukan, ya ini tadi saya tangkap ada jangan rutinitas, ya. Kalau orang melakukan aktivitas keagamaan itu cuma untuk menunjukkan kepada dunia bahwa orang Kristen, orang beragama, itu tanpa dasar kasih agape, saudara. Orang lakukan itu cuma karena ada maunya kepada Tuhan, ya. Tidak dengan dasar karena orang mengasihi Tuhan, saudara. Ya, itu Tuhan akan mencela saudara dan saya. Ketika saudara dan saya, ya, melakukan kegiatan kerohanian itu tanpa ada dasar kasih, itu Tuhan bisa celah. Ya, Tuhan bisa mencela saudara dan saya bahwa engkau sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Tidak iko, melayani, beribadah, berkorban, tapi tanpa dasar. Ya, kasih. Karena firman Tuhan tadi ayat 13, 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar itu adalah kasih. Karena iman, pengharapan itu cuma dibutuhkan di dunia, di bumi. Ya, orang butuh iman di bumi. Orang butuh pengharapan di bumi. Ya. Tapi ini kasih ini di bumi dan di sorga dibutuhkan. Kalau di sorga, orang sudah butuh iman dan pengharapan. Di sorga, iman, pengharapan itu butuh di bumi. Makanya ini kasih ini sangat berperan sangat besar sekali. Makanya saudara dan saya, ketika saudara melakukan mengiring Tuhan, harus ada dasar ini, kasih ini. Kasih. Nah tadi saudara penjabaran kasih, dia bilang dari pertama, dia bilang biar lengoni soba basaro. Firman Tuhan bilang, iya toh? Biar saudara sudah memiliki karunia untuk bernubuat. Ada karunia basaro, ada karunia bernubuat. Biarlah kata mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun sudah memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tapi jika
aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. So bahasa roh, so ada karunia, bahkan iman so besar, makolnya ada kasih. Firman Tuhan bilang sama sekali tidak berguna. Haleluya. Ya, karena kenapa? Dia bilang, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak punya kasih, kamu tidak ada faedahnya bagiku. Nah ini, Tuhan, kok apa dang Tuhan? Nah, Tuhan mulai, saudara dan saya, Tuhan akan bawa. Roh saudara Tuhan akan bawa. Mari baca 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Ya. Saudara so bernubuat, so bahasa roh, saudara so bagi-bagi kasih pa orang, pa keluarga, pa sapa. Maka kalau saudaranya sabar, percuma. Kalau nak sabar, ini aduh bilang ku ambat Tuhan, anak sabar, sadiki, marah-marah, mengeluh, bersungut. Mana tuh kasih? Saya juga sampai detik ini belajar. Saya sampai detik ini juga belajar untuk benar-benar kasih Bapak itu mau sempurna. Itu ayat terakhir itu, sempurna toh. Tuhan mau bawa kepada kesempurnaan. Tadi Ibu Evi bilang, ada Roma 12 itu. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya engkau dapat membedakan mana yang baik, berkenan dan sempurna. Ya, jangan di tingkat baik, tapi Tuhan mau level keberkenan, habis berkenan, sempurna. Karena Tuhan mau bawa sudah pada kesempurnaan. Amin. Sehingga mulai saudara dan saya, ya, saya so ada berkarunia, saya sudah dikasih karunia, saya punya iman. Tapi kalau saya tidak sabar pada suami saya, kepada anak saya, pada orang tua saya, mana tuh kasih? Haleluya. Kasih itu murah hati. Saudara, kalau orang masih kikir, jangan bilang orang ada kasih. Ya. Orang masih kikir, masih penuh dengan perhitungan. Kong kaki kita kasih pada dia, kong kaki kong. Jangan bilang ada kasih. Kalau orang kikir, orang pelit, jangan bilang ada kasih. Ya toh, Tuhan so gerakan pada dia. Aduh, kita digerakkan hati Tuhan yang gini. Bagi satu brother ini, dia sangat membutuhkan. Tuhan orang gini, Tuhan kong kita dah. Kasih itu murah hati. Ya, kasih itu murah hati. Kalau Tuhan sudah perintahkan, mari orang taat. Haleluya. Ini. Jadi mesti ada kasih. Kasih itu murah hati. Dia nyada pendendam. Dia tidak kikir. Dia tidak cemburu. Orang kalau pengen cemburu, jangan bilang dia ada kasih Kristus. Biarlah dia so ada karunia bahasa roh. Biar dia so ada karunia bernubuat. Biarlah dia suka membagi-bagi. Biar dia iman besar. Oh, kalau dia masih bercemburu, firman Tuhan bilang apa? Sama sekali tidak berguna. Baru kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong, sama kan? Memegahkan diri dan sombong itu sama. Kalau saudara bilang saudara punya kasih, kalau saudara masih suka dipuji, masih suka, masih tinggi hati, masih ingin dihormati, masih ingin mau disanjung, jangan bilang saudara masih ada kasih. Itu semua firman Tuhan bilang sama sekali tidak berguna. Ya, dia bilang juga ia tidak, kalau ada kasih ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kalau ada kasih itu tandanya ada Roh Kudus. Roh Kudus itu dia sopan teratur. Dia sangat sopan dan teratur. Haleluya ya. Ya. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Orang kalau ada kasih, dia masih anak-anak muda tuh sopan. Kita anak aja saudara, ada seorang sister ya datang saudara, karena memang di sekolahnya diajarkan kalau mau datang ke orang ke rumah bilang salam ya, setidaknya salam selamat siang, kalau siang, kalau sore selamat sore, kalau malam selamat malam, itu diajarkan. Anak saya sotatanang itu. Saudara ini di sister patuk karena mungkin saudara cepat-cepat dia ada bawa barang saudara betul udah dia datang dia ada bilang waktu itu malam kok nak salat malam pulang saudara soalnya nak bilang sudah haleluya puji Tuhan kau ini anak celetuk dia bilang gini mah
Apakah nggak sopan mah dia? Masa dia bawa pulang dia bilang permisi, bilang semua pulang malam. Ini saudara, kalau orang punya kasih saudara, kalau ada Roh Kudus itu dia akan menuntun orang. Amin. Roh Kudus akan memimpin orang ya dengan sesuatu yang sopan, teratur ya. Karena kalau ada kasih, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, alias apa ini? Egois. Kalau orang ada kasih, orangnya tidak egois. Amin. Ya, orangnya tidak egois, saudara. Orang pasti rela berkorban. Haleluya, kalau ada kasih. Ya. Dan ini dia bilang, kalau ada kasih, dia bilang ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya. Kalau ada kasih Kristus, dia tidak suka pemarah. Ya. Karena marah ini saudara, haleluya, ini satu hal yang mendukakan hati Tuhan atau hati Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30. Janganlah engkau mendukakan Roh Kudus ya dengan kepahitan, amarah, ya, kedengkian, fitnah, kata-kata kotor. Itu sudah mendukakan Roh Allah, Roh Kudus. Ya. Jadi Tuhan mau saudara, ya, dia bilang kalau ada kasih, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, alias dendam. Kalau saudara masih ada dendam kepada orang yang menyakiti saudara, cepatlah bertobat. Amin. Karena kalau ada kasih, dia tidak pendendam. Amin. Dia tidak pendendam. Haleluya. Nah, ayat 6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Orang yang punya kasih, dia nak senang, ya. Dia orang kalau ada kasih, aduh, oh nih orang sudah dapat hukum, oh kenapa orang semua itu kok kapok, ya enggak. Ya, orang kalau ada kasih, dia tidak bersukacita karena ketidakadilan, ya, tapi dia bersukacita karena kebenaran. Haleluya. Dia katakan, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini orang-orang yang penuh dengan kasih. Dia kata percaya kepada segala sesuatu, dia berharap kepada segala sesuatu kepada Tuhan, dan dia sabar menanggung segala sesuatu. Orang kalau ada kasih, dia sabar dalam penderitaan, dalam mengiring Tuhan dia sabar. Apapun tantangan dia sabar. Haleluya. Ya, karena dia percaya itu kasih itu adalah Allah sendiri. Dia akan tinggal di dalam saudara dan saya. Dia akan memampukan saudara dan saya untuk mempraktekkan firman ini, saudara. Haleluya. Ya. Kalau ada kasih berarti ada Allah, ada Roh Kudus yang akan memampukan, ya, akan sabar menanggung segala sesuatu. Tapi kalau yang ada kasih itu ada Allah, orang tidak sanggup untuk menanggung segala sesuatu. Kasih tidak akan berkesudahan. Nah ini saudara. Kalau ada kasih tidak akan berkesudahan sampai kehidupan, saudara. Haleluya. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Nah, kalau mungkin saudara dalam perjalanan pengiringan saudara kepada Tuhan, yang mungkin masih tadi bilang belum sabar, belum bisa ada pengendalian untuk sabar, tidak ada pengendalian lagi untuk emosi, marah, Tuhan mungkin ketuk masih memberikan anugerah, iya toh. Oh, dia kesian masih level mungkin baru awal pertobatan. Ini masih kanak-kanak ya, masih Tuhan masih bisa, ya puji Tuhan. Masih akan Roh Kudus mau tuntun kepada kedewasaan, iya toh. Tapi kalau saudara malam hari ini sudah bertaubat berapa lama? 10 tahun, 15 tahun. Masih saudara ini masih kurang sabar, masih suka cemburu, masih suka marah, masih egois. Mana tuh kasih? Ini ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Ya Tuhan juga mengukur iman. Saudara dan saya punya iman. Ya toh, mungkin baru dengar firman Tuhan tentang kasih ini. Ya toh, oh Tuhan bilang yo, dia baru mau ukur begini. Tapi kalau saudara yang sudah sering kali mendengar firman Tuhan ini, tapi terus tetap, nah ini Tuhan akan mencela. Ini Tuhan akan bilang, aku mencela mereka karena puluhan tahun udah bertobat, nyana hidup di dalam kasih. Ya toh tadi di Wahyu, ya toh, siapa Tuhan?
Iyo, so dia coba kembali ke Wahyu tadi, saudara ya. Dia bilang, dan engkau tetap sabar dan menderita, sabar dan penderitaan. Tuhan bilang, ya, oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Saudara mungkin setiap ibadah dia dah hadir. Haleluya. Tapi nyata didasari dengan kasih. Tidak pangsabar. Aduh, percuma saudara. Robah saudara dan saya punya sifat. Robah. Kalau mungkin saudara firman Tuhan bilang, kanak-kanak Tuhan masih dorang baru dengar tuh firman itu. Diukur, belum di tingkat dosa apa-apa. Tapi saudara dan saya yang sudah lama berulang-ulang kali bahkan bertahun-tahun mendengarkan firman Tuhan ini tapi tidak ada perubahan. Cepat bertobat malam pagi hari ini. Men? Ya. Bertobat. Supaya Tuhan mau bawa pada kesempurnaan. Ya, Tuhan mau bawa saudara untuk dia bilang, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Tuhan akan mengenal kesempurnaan Kristus, kasih Kristus yang sempurna itu, saudara. Tuhan akan bawa saudara dan saya. Haleluya. Tuhan akan bawa. Ya. Banyak saudara yang saya dapati sudah dalam pelayanan sudah lama, saudara. Tapi haleluya, ya. Masih ada kekhawatiran, masih ada ketakutan. Itu disebabkan karena apa? Kasihnya belum sempurna. Ya tahu firman Tuhan bilang di mana itu? Kalau kita masih ada ketakutan, tandanya apa? Kasih belum sempurna. Di mana itu? 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah ini, siapa dia rajin ibadah, pelayanan melayani. Siapa dia masih ada ketakutan, dia masih ada kekhawatiran. Karena kasihnya belum sempurna, masih belum sabar, masih suka iri hati, cemburu kepada sesama. Masih suka ada kesombongan, masih ingin dipuji, masih suka hormat, gila hormat. Belum sempurna tuh kasih. Nah saudara dan saya harus belajar untuk pada kesempurnaan. Ya tak? Kenapa orang so mengiring Tuhan 10 tahun, 15 tahun masih ada ketakutan? Masih ada kekhawatiran. Kasih belum sempurna. Kalau masih ada ketakutan, masih ada kekhawatiran, kasih belum sempurna. Kasih sempurna itu dengan apa kok Tuhan? Apa Tuhan mengajarkan saudara dan saya? Harus sabar. Harus murah hati. Jangan cemburu, jangan ada iri hati. Ya. Jangan memegahkan diri. Jangan sombong. Jangan melakukan yang tidak sopan. Jangan mencari keuntungan diri sendiri. Jangan jadi pemarah. Jangan menyimpan kesan orang lain. Saudara dan saya belajar hari ini. Dan saya percaya saudara mau ada tindakan berubah. Saudara dan saya pasti akan ditolong oleh Tuhan lewat Roh Kudus. Untuk bisa mempraktekkan firman Tuhan ini. Amin. Praktekkan firman Tuhan ini. Jadikan firman ini gaya hidup saudara dan saya. Masukkan firman ini dalam hati saudara, dalam roh saudara. Ya, masukkan firman itu dalam roh saudara. Ya, supaya saudara akan berjalan surat Kristus yang terbuka. Amin. Orang akan melihat, aduh, puji Tuhan itu berubah selain dia selain karena ada kasih Kristus. Dulu dia panjang buru, dia iri hati, dulu dia sombong. Sekarang kan, aduh, puji Tuhan nih, orang sok kecilkan mah dia tetap puji Tuhan, dia tetap berdiam diri. Aduh nih, orang dekat so bicara rupa-rupa pada dia. Karena dia semua jadi kacau pikirnya. Mana dia cuma bawa dia. Wah, ada apa? Ada kasih Kristus. Kalau ada kasih Kristus, pada ibu jadi semua ada dendam. Semua ada kepahitan. Semua ada kebencian. Semua ada amarah kalau ada kasih Kristus. Tapi puji Tuhan karena ada kasih Kristus. Ibu Jai masih bertahan. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Sama seperti melepaskan bara api. Ya toh? Ya toh? Iya. Ya ada orang kok ada kasih Kristusnya kecewa. Ya toh tadi lewat kesaksian bersyukur Pak Tuhan. Lewat peristiwa ini Tuhan pertemukan Ibu Jai dan Ibu Celi. Ya toh? Untuk Ibu
Ibu Jane so kenal ketutu Yesus, so dekat dengan Yesus, tapi mau lebih dekat, lebih mau mengenal lagi pribadi Yesus. Amin. Karena mengenal Yesus itu satu luar biasa. Yeremia 9 ayat 23. Jangan engkau bangga, ya toh. Ya, Ibu Jane kalau mau pikir toh, kalau soal doi, ya toh, semua tuh orang siapa, ya toh, ya puji Tuhan, berlebihan berkat yang Tuhan berikan. Yeremia 9 ayat 23-24. Dia bilang apa? Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijak bermegah karena kebijakannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jangan orang bermegah karena orang bijaksana, artinya orang pintar, ya, orang punya diberikan IQ lebih, ya toh, pinter kok kita, ngoni itu standar ngoni VIP, dengar pak kita. Jangan bermegah karena orang pinter, orang kita S3, doktor, profesor. Jangan bermegah. Janganlah orang bijak bermegah karena kebijakan. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Ya. Jangan karena kita kuat, ya toh, kita fisik kuat, ya toh. Jangan bermegah. Dia bilang jangan bermegah oleh karena apa? Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaan. Jangan orang bermegah orang kekayaan materi. Jangan, saudara. Tapi dia bilang siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Ini yang orang patut bermegah karena orang mengenal Tuhan dengan benar. Patut bermegah, jadi bersyukur. Ibu Jaya, oh Tuhan terima kasih Tuhan, kita dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya, so kenal Tuhan mah lebih dalam lagi. Ya, ketika orang mengenal Tuhan, orang akan mengasihi Tuhan. Tapi mengenal Dia, saudara, ya, orang patut bangga bermegah mengenal Tuhan dengan benar. Itu Tuhan itu satu kerinduan, satu kebanggaan saya. Saya bisa bermegah, saya mengenal Tuhan dengan benar. Jangan bermegah karena kebijaksanaan, kepintaran ya, anak-anak muda, ya toh. Ya, so sedikit sarjana ya, Brother Yosua ya. Yang bermegah, oh kita kok S1, ngoni SMA, tamatan SMA pada enteng, ya toh. Jangan bermegah karena orang kekuatan. Oh karena kita kuat, kita ada, ya toh. Kita badan kuat. Jangan bermegah karena kekayaan. Kita banyak doi kok, orang lain pada enteng. Jangan. Tapi bermegah karena orang mengenal Tuhan. Dan orang dikenal oleh Tuhan. Itu tuh penting. Ya toh, orang mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal orang. Ada orang mengenal Tuhan, apa Tuhan kenal orang. Itu tadi kasih yang hilang kasihnya. Dalam pengirim Tuhan ada kasih. Cuma kute apa ya? Dia bilang casing. Ada banyak orang saudara, ya mengenal Yesus cuma di luar. Haleluya. Di luar saudara. Kami melayani seorang ibu yang sudah haleluya hampir sekoma. Kemarin beberapa hari yang lalu saudara. Ibu sudah ditolak, dokter sudah puji Tuhan. Keluar rumah sakit saudara, puji Tuhan. Dan ibu ini akui bahwa dia seperti kesaksian ibu Apajian tadi, seorang majelis tapi keras hati. Maka datanglah firman Tuhan di Amsal, ya. Amsal 28 ayat 14 kalau tidak salah, firman Tuhan berkata begini. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya meninggalkannya akan disayangi. Berbagailah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Wah, ketika dia dengar firman Tuhan, iyo ibu pendeta kita kok keras hati. Ibu sudah datang ke firman, jangan mengeraskan hati. Aku itu kesalahan Pak Tuhan, ya. Jangan menyembunyikan pelanggaran, itu tidak akan beruntung. Tapi siapa yang mengakui itu dosa dan meninggalkannya akan disayangi. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika orang mengaku setiap dosa dan pelanggaran, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni bahkan menyucikan setiap kesan dosa orang. Amin. Ya lah. Makanya firman Tuhan tadi awal itu bilang gitu. Di Matius 24 ayat 12. Karena apa? Kedurhakaan kasih orang sudah semakin dingin. Nah,
Karena dosa. Karena tawaran dunia ini yang kuat. Sama Ibu Evi kesaksian. Dunia sangat menarik kencang. Apalagi itu anak-anak kecil. Anak-anak muda. Kita juga kalau tidak kontrol nih Joy penggunaan handphone. Oh haleluya. Dunia mau tarik saudara. Dunia berusaha untuk menarik. Lewat ini dunia medsos ini saudara. Jadi hati-hati juga orang tua. Dan orang tua harus memberikan contoh teladan yang baik. Saya juga akan kepada anak apa yang saya mau anak saya itu bertumbuh dengan kasih Tuhan. Saya juga orang tua harus jadi contoh. Jangan orang tua mau suka anak berubah, maka orang ini orang tua yang jadi patron, pola, contoh, teladan, ya. Jangan orang tua, saudara maaf, ya. Haleluya. Saya melihat saudara, oh Tuhan, hamba Tuhan saya saksikan maaf, saudara ya. Ya, maaf. Nah, ini kalau Roh Kudus mau terang, ya, puji Tuhan, ya. Sebagai orang tua hamba Tuhan, saudara, pakai pun orang kalau ada Roh Kudus, dia sopan teratur, kasih. Kalau ada kasih Roh Kudus, dia sopan teratur. Bagaimana orang tua juga sebagai hamba Tuhan? Keluar saudara pakai short. Keluar hamba Tuhan. Saudara, mari saudara, kok ada Roh Kudus, pasti Roh Kudus dia jaga kasih ingat orang. Cara berpakaian juga orang Roh Kudus kasih ingat. Bagaimana saudara? Anak-anak, maka orang tua juga lihat bagaimana cara kostum anak-anak saudara. Apalagi anak-anak perempuan. Jangan saudara, puji Tuhan, anak perempuan saya bilangnya, kalau bapak pakai maaf short, maaf, saya minta maaf. Pakai short, kalau sudah lihat short tutu itu, pakai tidur itu. Jangan pakai keluar. Haleluya. Kasih itu sopan. Men. Kalau cuma pakai kemarin itu short tuh perempuan saudara so ya palia haleluya. Pakai di kamar. Kalau mau tidur pakai itu. Nah, jangan sampai mau keluar rumah bawa motor dengan busana seperti itu. Saya sebagai gembala sidang lihat jemaat Tuhan, maaf saya akan tegur. Orang tua, peran orang tua panggil tuh anak. Jangan kasih biar. Ya. Ini saudara, maaf. Ini kebenaran. Karena firman Tuhan bilang, kedurhakaan Matius, mari buka saudara. Matius 24 ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kenapa sudah semakin dingin? Kalau semakin dingin, haleluya. Wahyu bilang, toh nyana dingin, nyana panas. Mau apakah? Muntahkan. Kasih sudah semakin dingin. Ya, mau berbuat pun baik, membuat kebenaran, haleluya. Karena itu kedurhakaan, kejahatan di dunia ini bukan lebih bagus, tapi lebih rusak, saudara. Haleluya. Ya, dengan keadaan ini sudah semakin rusak. Jadi mari saudara, haleluya. Kebenaran firman Tuhan mengatakan kepada saudara saya, ya, kenal Yesus, kasihnya, pengorbanannya jadi teladan, ya. Jadi mari Tuhan mau saudara dalam segala sesuatu firman Tuhan katakan, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Dasar kasih semuanya, ya. Dasar kasih. Karena Allah itu adalah kasih. Amin. Orang hadirkan kasih itu, terhadirkan Allah itulah yaitu Roh Kudus dalam kehidupan orang. Dia akan memampukan orang untuk bisa, saudara, hidup dengan standar kebenaran firman Tuhan. Ikut standar firman Tuhan. Ya, orang-orang percaya hidup standar yaitu kasih Kristus. Mari saudara, kalau ada kasih Kristus saudara, wah haleluya saudara ya. Firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 25 kalau tidak salah. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Sampai kesetiaan itu luar biasa, saudara. Ya, kasih setia Tuhan itu nyata. Ya, Tuhan kasih itu luar biasa kepada saudara. Saudara dan saya masih ada sampai saat ini karena kasih setia Tuhan. Tuhan ada setia bersama dengan saudara dan saya. Walaupun seringkali saudara saya tidak setia, tapi kasih Tuhan itu setia. Haleluya. Kasih Tuhan itu setia, luar biasa. Saudara boleh ditolong oleh Tuhan itu karena kasih setia Tuhan. Haleluya.
Ya, tadi saya masuk di tempat ini, puji Tuhan, auranya kasih dan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan biarlah itu kasih itu, ya, bukan cuma tak tempel di dinding di tempat ini, tapi kasih ini tak melekat di hati. Amin. Bagi keluarga besar Polandos Mekel, hidup di dalam kasih, dimanifestasikan tuh kasih itu dalam kehidupan orang sehari-hari. Dimanifestasikan. Haleluya. Ya, dimanifestasikan. Pat orang pe suami itu kasih. Manifestasikan tuh kasih itu pada orang pe anak-anak. Manifestasikan itu. Ya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan. Itu luar biasa. Jadi kasih, dengan dasar kasih itu enak saudara berjalan ya. Menjalani kehidupan kalau udah kasih. Terus ada mimpi kasih yang mula-mula, roh yang terus menyala-nyala. Wah, haleluya saudara ya. Jadi ini jangan pernah berhenti saudara untuk mengeluarkan buah kasih. Karena kasih itu adalah salah satu buah. Ya, buah roh. Itu sana. Ya, yang harus saudara dan saya hasilkan yaitu buah roh kasih. Pertama-tama dari 9 buah roh, toh? Dari 9 buah roh, kan buah yang pertama itu adalah kasih. Nah, dan 13 buah kasih. Nah, ya toh. Jadi di 9 buah roh itu ada buah kasih yang harus pertama-tama harus dihasilkan. Baru dikasih itu ada 13 buah yang harus dihasilkan. 13 buah kasih itu yang di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kasih itu sabar. Ya, buah dari buah kasih itu sabar. Ya. 13 buah kasih itu adalah sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak pemarah. Itu harus dihasilkan. Nah, karena pohon kehidupan saudara kalau nyana ada buah kasih, nyana ada 13 buah kasih. Nah ini, mari orang belajar. Amin. Orang belajar dan dengan kekuatan Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk bisa menghasilkan pohon kehidupan ada buah. Karena firman Tuhan bilang kalau pohonnya ada buah, ada firman pernah baca mau di apa? Nah, tapi pernah saya baca ketika kata Tuhan lewat di satu pohon ara kalau tidak salah kan, Dada pernah baca itu. Kong dia lihatnya ada buah, toh buah. So buah dari DP daun lebat mana ada buah, kan bilang bukan main lebat dari DP daun mana ada buah. Ya, nah saudara, kong ada satu cerita itu dia bilang begini, Tuhan berikan kesempatan. Pernah baca itu? Tuhan berikan kesempatan 1 tahun atau 2 tahun itu di pembacaan itu. Tuhan kasihkan waktu kok 1 tahun supaya dia berbuah. Kalau dia memang nyapa buah, potong. Haleluya, saudara. Seorang hamba Tuhan, Oma 84 tahun, saudara masih suka berbuah. Bayangkan saudara, itu pendeta Konda. So 84 atau so 85? Ah, ini nih, oma si bu. Aduh, puji Tuhan saudara. Umur begini udah 2 semalaman. Haleluya, haleluya. Mana ada oma. Puji Tuhan. Semua 90 tahun ada 2 semalaman nih. Opa mata masih datang muka. Oh, Tuhan ke hati senang. Amin. Ya. Masih mau toh? Mazmur 92. Haleluya. Mazmur 92, saudara. Mazmur 92 ayatnya yang ke-13. Ya. Ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Oh. Masih kata biar so tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Haleluya. Ya, mari saudara torang harus berbuah. Ya, berbuah. Buah salah satu buah itu adalah kasih. Haleluya ya. Atau orang so mungkin sama ujian kesaksian Ibu Ebi ya atau Ibu Celi. So, Tuhan kita ada buah kasih ya ini. Kita ada berbuah ini. Saya juga sebagai hamba Tuhan ya atau brother. Wah itu Meti. Tuhan kita ada buah ini. Orang kan mulai merasakan kita ada menghasilkan buah yang dalam tapi pohon kehidupan ini ada buah nak kasih.
Kalau kita marah-marah, aduh Tuhan ampun Tuhan. Kita nyak sabar ampun Tuhan. Ya toh, Tuhan kita masih baca cemburu, kita masih ada iri hati Tuhan. Kita masih egois, oh Tuhan. Kita potek Tuhan ada pakai di kemah Ibu Celik, Ibu Jane untuk keselamatan jiwa-jiwa di sana bukan kebetulan. Tapi kira tuh Ibu Celik ada kasih gumamkan itu, memandangkan tuh kebenaran firman Tuhan patu orang di kemah itu satu keberanian, bukan lagi Ibu Celik. Kenapa tuh Galatia 2:20? Namun aku hidup bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidupku di dalam daging ini hidup karena iman percaya kepada Yesus. Toh, bayangkan untuk aja pemerintah takut. Siapa yang nak kasih keberanian? Karena ada Roh Allah. Yes, benar. Toh, kita aja ada dengar, yo ibu udah pergi, oh iya bu, memang puji Tuhan, pergi bu, puji Tuhan. Iyo, orang kalau dalam kasihnya sempurnanya ada ketakutan. Haleluya. Karena kata sama Ibu Celik, kita kok dibenarkan. Ibu juga, Ibu Jenda, kalau ada kebenaran jangan takut. Tuhan pembela orang. Jika Allah di pihakku, siapa lawan? Amin. Iya toh. Dalam Roma coba buka tuh Roma 8. Siapakah yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus? Nah, ini bicara kasih saudara. Roma 8 ya, keyakinan iman. Coba Ibu Meti baca ayat 35. Roma 8:35. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, amin. Ini siapakah yang akan memisahkan saudara dan saya dari kasih Kristus? Tujuan bukan untuk memalukan Ibu Jain ketika proses ini, tapi supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya Ibu Jain, yang tadinya dorang kan iblis kan putar balik, dia pandusta. Yang sebenarnya niat baik Ibu Celik untuk supaya toh mau buka untuk ada pujian praise and worship di sana, penyembahan supaya jiwa-jiwa satu kerinduan Tuhan, jiwa-jiwa diselamatkan di kemah 2. Tapi iblis putar balik, saya putar itu untuk mau bikin kacau lah apa. Tapi itulah saudara, ketika orang mesti peka, ya toh, kok ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di kemah 2. Ya, itu juga yang disampaikan anak-anak Tuhan lewat anak-anak KKN. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan di kemah 2. Dan Tuhan boleh memakai Ibu Jen, itu luar biasa. Ya toh, kalau suatu kemah surki benci, luar kemuliaan besar sekali. Tuhan sayang. Haleluya. Iya toh. Kemudian besar. Sama Ibu Ebi ini sama mau sangka tuh. Dia bilang, aduh nak kota bayangkan mau pernah di Jakarta ini si ibu ini. Kok puji Tuhan yang fasilitas semua. Sampai boleh di Jakarta. Itu nama Tuhan dipermuliakan. Tapi mesti sabar. Karena itu kasih itu tuh tidak baresen orang preman bilang. Tidak baresen, ada sabar. Belasan tahun ikut Tuhan, ada sabar. Orang ada kucilkan sampai orang pergi beda di rumah. Maria itu tidak digentarkan. Tidak ada yang sanggup memisahkan aku dari kasih Kristus. Ibu Jane, jangan ada yang bisa memisahkan. Orang mau cerita apa, nah orang-orang yang menyepelekan, mengucilkan, ya toh Ibu Jane, Dora akan segera cari Kristus. Haleluya. Dora akan cari Kristus. Ini Ibu Celik cuma jebat, Tuhan ada suruh, ya toh Tuhan ada suruh untuk keselamatan jiwa-jiwa di sana. Ya akhirnya kan banyak jiwa toh. Ibu Celik kok di Tuhan saudara, jiwa ada seberapa saudara ya. Dibebaskan keterikatan ada sakit penyakit, boleh Tuhan jamah. Tuhan pakai Ibu Celik, ya toh, karena memang kata Tuhan bilang memang Tuhan mau pakai. Nah ini, jadi orang diproses saudara, haleluya. Supaya ketutup kasih mau sempurna pada orang yang mau bawa pada kesempurnaan. Tidak ada yang sanggup memisahkan. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, dianiaya toh, atau kelaparan, ya, ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Nah, tidak ada yang sama misalkan. Oleh karena engkau kami adalah bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ikut teladan Kristus tadi. Yesaya 53 awal tadi. Toh, telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Nah, saudara dan saya dianiaya mar Tuhan kasih apa? Cuma bapak diam. Saudara juga ketika sudah dipujikan diam saja. Alangkah baik menanti pertolongan Tuhan dengan berdiam diri. Jika engkau berdiam diri, Tuhan yang ganti berperang. Nah, kalau orang yang action, Tuhan bilang mengoni.
yang berperang, kita mau berdiam. Tapi kalau orang banyak berdiam diri, banyak di kaki Tuhan, serahkan saja ujian Pak Tuhan. Semua apa topik persoalan, serahkan Pak Tuhan, nanti Tuhan yang bertindak. Amin. Jangan orang mau ambil hakim sendiri. Amin. Jangan orang yang mau suka-suka mau, jangan saudara. Ya, biarlah saudara. Tuhan bilang, kami telah dianggap sebagai domba-domba 9, tapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Nah, ini orang sudah menjadi umat lebih dari pemenang. Saya percaya apapun keputusan yang tadi kesaksian Icel itu kemenangan, itu Tuhan. Yang pokoknya apapun yang terjadi itu serahkan semua kepada Tuhan. Ya, Tuhan punya ini mungkin kemenangan bukan secara lahiriah bisnis uang, tapi kemenangan jiwa. Ya, kemenangan yang sifatnya keselamatan jiwa itu penting, itu kemenangan. Ya, bukan kemenangan dapat untung banyak secara materi. No. Tapi kemenangan sifatnya secara manusia batinia, yaitu kemenangan di dalam iman orang bertumbuh. Ada kemenangan, amin. Ya, ibu Jane bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi, itu satu kemenangan. Ya, toh itu diukur dari uang toh, atau kalau mungkin secara materi ibu Jane atau ibu Celi kecil kok itu. Tapi kemenangannya sesungguhnya adalah orang bisa mengenal Tuhan, mengenal kasih-Nya. Mengalami kasih Kristus, itu tuh kemenangan yang paling terpenting yang orang harus sadari, saudara ya. Jadi mari firman Tuhan bilang, lakukanlah segala sesuatu pekerjaanmu di dalam kasih, ya. Jangan lupa itu kasih tadi panjang lebar ya, sudah diuraikan oleh Roh Kudus bagaimana itu kasih itu. Dan jangan orang ada dalam pelayanan tapi Tuhan mencela karena orang sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Karena keserakan, karena kejahatan, dosa manusia itu membuat kasih semakin dingin. Tapi marilah orang hidup di dalam kebenaran supaya kasih Bapa itu akan terus sempurna ada dalam kehidupan, melenyapkan ketakutan, melenyapkan kekhawatiran karena masa Covid seperti ini, pandemi, ya toh, yang cuma mau kasih kalah ketakutan, ya toh. Ketakutan itu orang mesti kalahkan. Kalau ada kasih Kristus yang sempurna, ketakutan itu akan lenyap. Tuhan akan bangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Haleluya. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kehidupan roh, jiwa, tubuh saudara dan saya untuk menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Tuhan berkati. Amin. Amin. Mari Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.